Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Halo teman-teman, gimana nih kabar kalian? Aku harap kalian selalu sehat dan selalu semangat dalam mencapai cita-cita. Welcome to my YouTube channel bersama dengan aku Hikmah. Sharing is caring. Bagi kalian calon Audi LPDP tahun 2022, tonton video ini sampai habis ya. Jangan di skip sama sekali, supaya kalian mendapatkan informasi selengkap-lengkapnya terkait dengan beasiswa LPDP. Aku juga mohon support kalian untuk klik like, subscribe, dan komen di bawah ini. Dan juga jangan lupa untuk nyalakan tombol notifikasinya, sehingga kalian tidak ketinggalan video terbaru dari aku dan tidak ketinggalan informasi bermanfaat lainnya. Nah, pada video kali ini aku masih membahas terkait dengan seleksi wawancara LPDP. Pada video kali ini aku membahas terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang bikin kita down saat kita menjawab. Apa aja sih pertanyaan-pertanyaan itu dan bagaimana sih tipsnya supaya kita bisa terselamatkan nih dari pertanyaan-pertanyaan maut ini. Oke, sebelumnya aku jelasin dulu kenapa pertanyaan ini termasuk pertanyaan maut ya. Karena ada salah satu subscriber aku yang kemarin sempat gagal di tahap pertama ya, di gelombang pertama, dan sempat aku tanya-tanya juga terkait dengan seleksi wawancara. Ternyata memang ada beberapa hal yang dia terjebak, dia down gitu ya, dikasih beberapa pertanyaan tersebut, sehingga jawabnya ya ala kadarnya gitu. Nah, makanya itu perlu adanya well prepare atau persiapan yang baik sebelum kalian menghadapi seleksi wawancara LPDP. Oke, langsung aja kita bahas beberapa pertanyaan tersebut dan bagaimana tipsnya. Oke, untuk pertanyaan yang pertama yaitu terkait dengan pertanyaan dari psikolog ya, yaitu ditanya terkait dengan masa sulit atau dalam situasi apa kamu bersedih gitu ya. Nah, kebanyakan nih yang ditanya seperti itu kadang ikut kayak keseret gitu ya, maksudnya dia itu malah melo, kemudian malah mengungkapkan keluhannya. Dan juga dia itu malah terbawa suasana, kayak misalnya terlalu menangis terseduh-seduh atau hal yang lain karena terbawa suasana gitu ya. Nah, tipsnya jangan sampai seperti itu. Ketika kalian ditanya apakah kalian pernah mengalami kesusahan atau kesedihan yang berlebih gitu ya, kalian bisa menceritakan masalah terbesar yang pernah kalian alami. Ya, meskipun mata agak berkaca-kaca ya, tapi jangan sampai terlalu terbawa suasana dengan kayak menangis berlebihan atau terseduh-seduh. Mereka hanya ingin tahu cara kalian menghadapi masalah tersebut. Nah, tips selanjutnya, kalian tidak hanya menyebutkan masalah yang kalian lalui atau masalah terberat kalian, tapi kalian juga harus menyebutkan cara kalian untuk bangkit dari masalah tersebut, atau cara kalian menghadapi masalah tersebut itu seperti apa gitu ya. Itu perlu ditekankan, karena sebenarnya ketika pihak psikolog menanyakan masalah yang terjadi, itu hanya ingin tahu ya, bagaimana cara kalian menghadapi situasi sulit. Apakah kalian bisa bertahan atau menyerah? Nah, kesalahan yang terjadi misal kalian ditanya masa sedih itu kalian terbawa suasana, kemudian kalian tidak menjelaskan bagaimana cara kalian mengatasi, atau kalian hanya pasrah aja atau ya udah jalanin aja. Jangan sampai seperti itu. Itu menggambarkan bahwa kepribadian kalian itu kurang bisa menghadapi masalah atau problem solving kalian kurang bagus. Jadi hal ini perlu dipersiapkan ya. Misalnya masalah terbesar dalam hidup kamu apa, kemudian cara kamu untuk mengatasi masalah tersebut itu apa. Oke, untuk pertanyaan maut yang kedua yaitu terkait dengan penelitian ya. Terkait dengan tesis ya. Misalnya mau melanjutkan S2 berarti nanti yang ditanya bakal tesisnya. Kalau yang mau melanjutkan S3 berarti yang ditanya adalah disertasinya. Nah, aku contohin aja untuk tesis ya. Mungkin sebagian dari kita mikirnya ya udahlah, kayaknya tesis pasti ditanya cuma judul atau topik, habis itu ya udah gitu ya. Jangan sampai seperti itu, karena di tahap sebelumnya itu ya ada
yang menceritakan ya bahwa ditanya terkait dengan tesis itu ternyata lebih lengkap dari yang aku perkirakan juga sebenarnya. Jadi yang ditanyain adalah topiknya, kemudian alasan kamu memilih topik tersebut ya, kemudian bisa sampai ke metode penelitian ya, sampai kepada apa manfaat dari penelitian yang akan dilakukan gitu. Jadi sampai segitunya ya ditanyanya. Jadi karena ada pertanyaan seperti ini, maka kita harus well prepare, harus bersiap. Setidaknya kita tahu topik atau judul penelitian tesis kita itu apa. Kemudian alasan kita memilih judul tersebut apa, sebutkan beberapa. Mungkin bisa jadi referensi adalah fenomena yang terjadi, isu yang terjadi saat ini sesuai dengan bidang kita ya. Jangan sampai melenceng dari bidang kita gitu ya. Kemudian setelah itu metode yang kita gunakan apa? Metode analisisnya apa? Mau pakai kuantitatif apa kualitatif? Kemudian yang aku ingat dulu juga sesuai pengalaman pribadi aku, itu yang ditanya adalah sebenarnya manfaat dari penelitian yang akan kamu lakukan itu apa gitu ya. Jadi kita bisa mengarahkan ke tujuan penelitian itu apa gitu ya. Misalnya isunya tentang SDM atau isunya tentang turnover atau isunya misalnya tentang lingkungan kerja yang kurang baik, manfaatnya apa ya, bisa dibilang dari segi untuk perusahaan, manfaatnya untuk evaluasi kinerja, untuk memberikan kenyamanan di perusahaan dan lain-lain. Jadi tergantung dari topik atau judul penelitian yang kalian ambil serta manfaatnya itu kalian harus utarakan ketika kalian ditanya terkait dengan tujuan penelitian atau manfaat penelitian yang akan kalian lakukan. Ya, meskipun yang ditanya adalah rencana, tapi tetap kalian harus bisa merencanakan dengan baik. Intinya apapun itu sudah terorganisir gitu ya. Nah, kalau misalnya rencana itu nggak sesuai kenyataan gimana Kak? Iya, nggak masalah sebenarnya. Yang terpenting kalian harus memikirkan mulai dari sekarang rencana penelitian tesis kalian itu apa, ya kan? Mulai dari judulnya, mungkin dari topiknya dulu ya, topik, judul, kemudian latar belakang, alasan kalian memilih topik tersebut, kemudian apa aja yang diteliti, metode penelitiannya, objek penelitiannya, sampai ke manfaat penelitiannya. Itu harus kalian siapkan ya, paling nggak kalian punya reng-rengan gitu ya, terkait dengan penelitian kalian ke depannya. Nah, kegagalan dari salah satu calon awardee terkait dengan penelitian itu malah bilang kalau misalnya saya merencanakan topik dan dia itu ragu gitu ya, ragu terhadap topik penelitian, kemudian dia malah bilang terkait dengan kalau misalnya apa kata nanti gitu ya, jangan sampai seperti itu adalah jebakan. Kalau misalnya kalian menjawab apa kata nanti atau nanti disesuaikan dengan situasi dan kondisi kalian saat itu ya, itu malah menjadi momok ya buat kalian bahwa kalian itu bukan pribadi yang terlalu memikirkan jangka panjang gitu. Jadi kalian harus menetapkan ya bahwa kalian itu sudah siap ya. Kalau misalnya saya berkomitmen untuk S2 atau S3, berarti saya harus berpikir juga bahwa nanti saya akan melakukan penelitian berupa tesis atau saya akan melakukan penelitian berupa disertasi, seperti itu. Jadi jangan sampai pertanyaan maut ini bisa membuat kalian gagal di wawancara, karena sayang banget dong. Untuk pertanyaan maut yang ketiga yaitu terkait dengan pemilihan universitas ya. Jadi dari cerita pengalaman si A ya, si A ini seseorang yang gagal tadi yang aku ceritakan ya, dia berceritakan bahwa memang ditanya terkait dengan kenapa memilih universitas tersebut. Dan anehnya lagi dia malah menjawab ya, mungkin secara spontan aja dia malah menjawab karena dekat dengan rumahnya. Nah, jangan sampai menjawab seperti itu. Jadi alasan-alasan kalian yang kalian utarakan itu harus bersifat akademis. Ya, harus bersifat akademis. Contohnya seperti apa? Nah, untuk contoh alasan-alasan yang bersifat akademis yaitu kalian harus mengetahui ya pemahaman terkait dengan keunggulan perguruan tinggi, universitas, kemudian jurusan kalian. Seperti dulunya aku juga sempat ditanya sih kenapa memilih UGM, kenapa nggak memilih universitas yang lain gitu ya. Nah, aku menjelaskan dan aku hubungkan dengan program studi aku. Program studi aku adalah manajemen ya, di Magister Manajemen. Ya, aku jelaskan bahwa Magister Manajemen di UGM itu ya
udah akreditasinya internasional, yaitu akreditasi AACSB gitu. Intinya kalian harus cari tahu terlebih dahulu ya, terkait dengan keunggulan universitas yang kalian tuju beserta dengan jurusannya. Ingat, kasih alasan yang logis dan kasih alasan yang bersifat akademik. Jangan karena dekat dengan rumah lah, karena disuruh orang tua lah, karena disuruh teman lah, karena di situ teman saya banyak lah, atau hal lain yang tidak berhubungan dengan akademik. Oke, cukup itu aja ya 3 pertanyaan maut dan bagaimana tipsnya dalam menghadapinya. Semoga bermanfaat nih buat kalian ya yang sedang mengikuti seleksi wawancara LPDP tahun 2022. Nah, bagi kalian yang masih mempunyai pertanyaan terkait dengan beasiswa LPDP, kalian bisa DM aku di Instagram pribadi aku. Silakan follow dan DM aku, tanya apa aja terkait dengan beasiswa LPDP, insya Allah bakal aku balas. Berusahalah semaksimal mungkin dan juga jangan lupa untuk berdoa sehingga hasil yang kalian dapatkan maksimal. Salam sukses dan salam awardi.